Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda di awal pekan ini? Bagaimana pula kabar koleksi portofolio Anda seiring dengan keberhasilan indeks harga saham gabungan atau IHSG melanjutkan tren positif dari pekan lalu, di mana indeks konsisten berada di zona hijau sepanjang pekan bertahan di zona hijau. Hingga dengan nyaman memulai pekan ini di atas zona psikologis 6.100-an dan bahkan mampu mengamankan level 6.200-an di sepanjang perdagangan. Lalu dengan kondisi pasar yang cukup optimistis seperti saat ini, sentimen dan pertimbangan apa saja yang tengah menjadi perhatian Anda sekalian? Sobat Investor, dalam mempersiapkan strategi investasi ke depan agar dapat meraup hasil yang lebih maksimal. Ya, demi melengkapi referensi Anda dalam menyusun strategi tersebut, izinkan kami dari tim redaksi IDX Channel membawakan 5 berita terpopuler dan paling diminati di sepanjang Senin 20 Juli 2026 oleh para pembaca idxchannel.com, termasuk juga Anda, para pembaca setia, portal ekonomi, bisnis, dan pasar modal terpercaya IDX Channel. Sobat Investor, berikut ini berita pertama. Nada hawkish menguat, pejabat The Fed makin kompak dukung kenaikan suku bunga. Ya, membuka program Top 5 edisi malam hari ini, kabar utama datang dari Amerika Serikat, di mana para petinggi dari bank sentral negara tersebut, yaitu The Federal Reserve atau The Fed, mulai memberikan sinyal kuat terhadap potensi kenaikan suku bunga acuannya. Sebagaimana diketahui, arah kebijakan The Fed terkait penentuan tingkat suku bunga acuan memang menjadi salah satu informasi penting yang begitu ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar internasional, seiring dengan pengaruhnya terhadap arah pergerakan dana investasi secara global. Sebagaimana dilansir oleh Reuters pada Sabtu 18 Juli 2026 kemarin, Presiden The Fed yaitu Cleveland Beth Hammack mengungkapkan bahwa suara hawkish yaitu kebijakan agresif bank sentral dalam memprioritaskan pengendalian inflasi lewat pengetatan kebijakan moneter mulai menguat di antara kelompok pembuat kebijakan. Langkah pengetatan tersebut diantaranya melalui kenaikan suku bunga acuan mulai banyak disuarakan oleh para pembuat kebijakan sebagai opsi yang dinilai telah perlu dilakukan demi menekan posisi inflasi di negeri paman Sam yang sejauh ini masih cukup tinggi. Dengan adanya kondisi ini, menurut Hammack, cukup memicu perdebatan sengit jelang digelarnya rapat The Fed berikutnya dan membuka kemungkinan munculnya perbedaan pendapat atau dissent pada rapat kedua di bawah kepemimpinan Ketua The Fed yang baru, Kevin Warsh. Masuk ke berita kedua, Prabowo segera luncurkan motor listrik nasional karya anak bangsa. Setelah sebelumnya kita membahas terkait update informasi dari luar negeri, yaitu terkait arah kebijakan suku bunga The Fed, pada berita kedua ini kita akan kembali ke dalam negeri dengan membahas terkait pernyataan resmi Presiden Prabowo Subianto terkait bakal segera diluncurkannya motor listrik nasional hasil karya anak bangsa. Dalam pidato yang disampaikan dalam panen raya tebu, padi, dan kedelai di lapangan udara Abdul Rahman Saleh, Kabupaten Malang pada Jumat 17 Juli 2026 lalu, Prabowo menyatakan bahwa proses launching motor listrik nasional tersebut bakal segera dilakukan dalam beberapa minggu ke depan. Dalam pernyataan resminya tersebut, Prabowo juga berharap agar hadirnya motor listrik nasional buatan anak bangsa tersebut bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, terutama di kalangan petani, dalam menunjang kegiatan operasionalnya sehari-hari. Bagi Prabowo, penggunaan kendaraan listrik tidak hanya dapat mendukung produktivitas, melainkan juga sekaligus mendorong penggunaan alat transportasi yang lebih ramah lingkungan. Tak hanya sekedar memakai motor listrik untuk berangkat ke sawah, Prabowo berharap ke depan para petani juga bisa memanfaatkan mobil listrik untuk mengangkut hasil panennya ke pasar. Tak hanya mendorong masyarakat, Prabowo juga menyatakan bahwa aksi toladan untuk mendukung penguatan industri otomotif dalam negeri telah lebih dulu dilakukan pemerintah. Di antaranya melalui Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang kini diklaim Prabowo telah banyak menggunakan kendaraan Jeep produksi dalam negeri. Berikutnya kita beranjak ke berita ketiga. BI catat tren penyerapan tenaga kerja melambat di triwulan kedua 2026. Beranjak masuk ke berita ketiga, di mana dari informasi terbaru terkait perkembangan industri otomotif dalam negeri, kita beranjak pada rilis terbaru dari Bank Indonesia atau BI, yang mencatat adanya tren perlambatan dalam penyerapan tenaga kerja di dunia usaha sepanjang triwulan kedua 2026 lalu. Catatan tersebut didasarkan pada hasil survei kegiatan dunia usaha, di mana posisi saldo bersih tertimbang atau SBT tenaga kerja pada periode tersebut terpantau tumbuh 0,14% atau melemah dibanding capaian pada triwulan sebelumnya, di mana porsi pertumbuhan masih berada di level 0,28%. Sebagaimana disampaikan melalui laporan Bank Indonesia,
disebutkan bahwa pertumbuhan tenaga kerja pada triwulan kedua didorong oleh beberapa faktor utama, di mana yang berhasil mencatatkan tren peningkatan bersumber dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan nilai SBT sebesar 0,26%, serta lapangan usaha di bidang konstruksi dengan porsi SBT di level 0,07%. Sementara sektor industri pengolahan justru mengalami kontraksi serapan tenaga kerja paling dalam dengan SBT minus 0,54% dan diikuti oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib yang juga mengalami kontraksi dengan SBT minus 0,14%. Berikutnya kita akan masuk pada berita keempat. Indi buka suara soal isu divestasi Kideco. Berikutnya dari kabar terkait sektor real dan data ketenagakerjaan, kita beranjak menuju informasi dari kalangan emiten, di mana update terbaru datang dari PT Indika Energi Tbk atau Indi, yang turut angkat bicara mengenai rumor yang beredar di kalangan pelaku pasar, di mana perseroan disebut tengah menjajaki opsi pelepasan sebagian atau seluruh saham yang dimiliki di PT Kideco Jaya Agung. Dalam pernyataan resmi yang diterbitkan manajemen, pihak Indi secara tegas menyebut bahwa hingga saat ini kabar mengenai opsi divestasi tersebut tidak dapat diabsahkan kebenarannya. Menurut Corporate Secretary Indi, Adi Pramono, pihaknya saat ini memilih untuk tidak memberi tanggapan atas seluruh spekulasi pasar yang tengah berkembang di media. Meski demikian, Adi memastikan bahwa perseroan berkomitmen penuh untuk tetap fokus pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance alias GCG, serta kepatuhan terhadap seluruh aturan yang berlaku di industri pasar modal nasional. Masuk pada berita kelima, right issue bergulir, Sini hingga Koko kompak masuk top loser sepekan. Terakhir, guna menutup program Top 5 edisi malam ini, kita juga masih akan membahas kabar terkait saham 4 emiten yang tengah sibuk menghimpun dana segar melalui penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMHMETD alias right issue yang justru masuk dalam jajaran top loser dalam sepekan terakhir. Keempat emiten tersebut meliputi PT Singaraja Putra Tbk atau Sini, lalu PT Wahana Interfood Nusantara Tbk atau Koko, kemudian PT Panca Global Capital Tbk atau PG, serta PT Mina Padi Investama Sekuritas atau PADI. Berdasarkan data perdagangan PT Bursa Efek Indonesia atau BEI dalam sepekan terakhir, saham Sini terpantau merosot hingga 22,15% menuju level Rp6.150 per saham. Kemudian harga saham Koko pada saat yang sama juga mengalami minus hingga 21,56% menuju level Rp131 per saham. Diikuti saham PG yang juga melemah sebesar 14,42% menuju level Rp89 per saham. Dan lalu saham PADI yang susut 9,59% menuju level Rp66 per saham. Ya, demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Faisal, pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan cukup membantu bagi Anda, para sobat investor sekalian, dalam menata strategi serta menetapkan berbagai keputusan investasi di bursa saham domestik. Dalam hal ini, kami juga senantiasa dan tak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi, baik itu pembelian maupun penjualan saham, sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor. Yang bisa kami sampaikan adalah selalu bijaklah dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.